Cukup lah, cukup. Ya cukup ya. Cukup ya. Kita sekarang sudah tidak terlalu main di jurang. Iya. Saya sudah berkeluarga juga, saya punya anak sekarang ya. Kayak tretan muslim ya. Iya kan, makanya Iya. kan harus pelan-pelan, jangan sampai karena obrolan-obrolan kita yang sembarangan. Iya. Jadi sekarang kan 3 tahun ini kesibukan kita sudah berubah ya. 3 tahun status lebih tepat. Statusnya berubah dari Berubah lagi. itu dah makanya. Kan kaget nih statusku yang sudah menjadi bapak dan suami dari seorang dan Anda yang setelah Tidak kehilangan menjadi apa. seorang kan gitu ya. Boleh diomongin dari sini? Boleh. Kan ya. Ya segitu aja lah, nggak usah kita bilang panjang-panjang. Jadi gimana cepat lo buka? Enggak. Ini langsung angin berembus kencang banget anjir. Ya sudah lah, berarti bukan jalan aja gitu kan. Iya, itu yang paling penting. Ya, yang penting kan di balik sebuah kejadian pasti ada masalahnya, pasti ada hikmahnya. Siapa? Adit ya? Adit. Siapa lengkapnya tuh? Dewa Putu Aditya Gandiwa Putra. Gandiwa apa? Gandiwa tuh panahnya Arjuna. Jadi kan kalau udah mainstream tuh coy make sama Arjuna itu udah banyak. Iya, kan. ininya. Sekarang senjatanya aku pakai Gandiwa. Ponakanku namanya Pak Rama tapi Rama panggilannya. Pak Rama ya. Itu kan, ya. Begitu. Habis itu sekarang kan Bapak sudah di gini. Udah di kantornya udah pindah. Ayo, jangan itu dibahas terus. Enggak boleh Ini ada Mas. Kasafa nih. Kasafa, makasih. Kasih Kak. Kan para apa namanya? Adit umur berapa sekarang ya? Udah berapa bulan? Ntar lagi dia 6 bulan. Cepat 6 bulan. banget, gak berasa lu Pak. Aku merasa kayak 6 dia bulan. baru lahir. Tiba-tiba udah 3 bulan, Iya. 3 6 bulan. Yang sabar banget nih nunggu dia bisa bahasa Inggris. Kuliah. Bentar lagi dia kuliah tuh. Tapi kan dengan udah gak ngerokok ya, udah gak vape Atung ya. kare ya. Bukan karena keadaan, Bukan karena keadaan. tapi karena tiba-tiba aja. Karena tegan bayu, apa bilangnya kalau keleteng bayu, kalau bahasa Tiba-tiba Indonesianya ini apa ya? apa istilahnya? Bukan hidayah ya, karena Nggak, kalau ini itu kan panjang tuh. kalau sekarang tuh bahasanya tertegun. Tertegun ya? Iya, tertegun sih. Tertegun dah kayak Tiba-tiba aja gitu. ya tertegun dah. Nah, nanti aku cerita tuh di ending tuh aku ada habis nonton apa gitu. Tertegun. Kayak gitu tuh. Jadi Bapak ada rokok, saya ada inhaler. Ini yang akan menemani saya sehari-hari sekarang. Nah, kalau sekarang lagi rame tuh pukat tuh Pak, yang warna hijau tuh Pak. Ya kayak balsam. Ya kayak balsam. Aduh. Aku pengen nyoba tuh sebenarnya. Katanya enak tuh. Terus, Dimakan. hah? Makan kasih nasi. Enggak nih. Nafasnya bangsat. Oh, kenapa pas? Kan nggak tahu, kamu bilang enak. Enak itu kan condong dengan makanan. Aduh. Sebenarnya aku ragu sebenarnya kalau mau balikin podcast Beli sebenarnya kan. Aku kan udah bilang makin lihat podcast Beli kita warisin aja apa kita lanjutin aja yuk. Karena kan aku udah ASN tuh takut ngomong yang aneh-aneh juga kan. Iya, makanya. Saya dulu belum ASN nya udah dituduh anjir. Dituduh ASN. Sekarang kan sudah ASN. Jadi podcast Beli ini akan condong ke pemerintah. Kita dukung langkah-langkah pemerintah. Kita iklankan lah pemerintahnya apa ide-idenya Buang sampah pada tempatnya. pada Tempat masing-masing. Tempat masing-masing. Tapi itu ketika Adit lahir gitu kayak pasti seneng banget ya. Jujur nih, Ya, karena aku orangnya memang pertama karena gimana bilangnya ya? Kalau bukan gimana tadi kalimatnya, wah jadi bungkus. Kita ulang kali. ya, kayak seneng gak ketika dia lahir tuh? Ketika dia lahir tuh hari itu tuh. Pertama, Gimana feelingmu tuh? karena Kalau orang Islam kan biasanya diazanin tuh. ya Kalau kita diapain? aku trisandiain dia. Oh, trisandiain Ya, ya? aku trisandiain dia. Habis itu kalau perasaan seneng atau enggak itu gimana bilangnya ya? Campur aduk ya. Bukan dibilang enggak seneng, tapi masih seperti enggak percaya gitu di hari Iya pertama. sih, itu dah dia. Kayak baru-baru aku itu kan istriku kan sesar ya. Istriku kan sesar. Jadi bukan gini dong. Gini dia. Bukan, habis itu kan tadi mana tuh sesar. Jadi kan kita sudah tahu tanggal, kita sudah jadwalkan tanggalnya. Jadi nggak menunggu bukaan atau pecah ketupat atau apa Ya. pamitan gitu. Pokoknya langsung standby tuh Intinya ya. sudah ada jadwalnya kan gitu ya. Di situ di hari H itu sudah tertata semua. Oh jam segini akan
mulai dimasukkan ruang operasi, akan dimulai tindakan. Jadi pada saat itu feelingku ya karena aku percaya dengan rumah sakitnya ya. jadi aku akan berjalan lancar. Jadi rasa tegang itu enggak benar-benar kayak kalau di film-film tuh benar-benar bapak terus datang dokter kan, wah gitu kan, bapak anak bapak udah lahir gitu. Nah itu aku enggak disamperin maksudnya. Habis itu pas itu pokoknya aku waktu itu ini dihujat nggak sih aku ngomong, pokoknya intinya kan aku waktu itu masuk ke ruang operasi, istriku masuk ke ruang operasi, aku buka game dulu, aku main game. Hilangin tegang. Ya benar tuh. Hilangin tegang. Benar tuh kata temanku gitu juga. Temanku juga main Mobile Legends tuh. Ya sama. Iya bapak. Temanku main Mobile Legends tuh ada tuh. Aku main tuh nggak sampai satu match pun udah dipanggil karena cepat itu 15 menit tuh nggak sampai 15 menitan lah. Panggil suaminya tolong sini anaknya sudah lahir gitu. Oh ya, aku udah dengar nih suaranya Adit tuh. Wah, lihat ada tuh. Oh ini anakku. Warnanya apa warnanya? Waktu keluar udah biru kan, biru. Jalan kira. Sering senang kali. Enggak. Aku lupa, pokoknya merah lah pasti Pak, bercanda itu mah biru. Iya. Merah. Ya. Cuman itu emang kalau Waru baru lahir itu kan masih merah banget tuh, dicampur dengan gini soalnya cairan-cairan. Udah habis itu kasih tahu keluarga besar, kalau besar amat, akhirnya bahagia semua. Itu yang jaga banyak banget. Berapa hari di rumah sakit? Sehari doang. Oh biasanya langsung balik ya? Karena sekarang sudah gini apa namanya, sistem operasinya mungkin sudah bagus ya. Jadi cuma sehari perawatan, habis itu udah pulang. Jam berapa lahir itu? Jam 1. Jam 1 malam. Bentar, salah saya. Lupa aja. 14. Tanggal 14. Jam? Tanggal 3 bulan 3. Jam 14. 14 jam 2 ya siang ya. Besoknya udah balik itu berarti? Udah balik. Tanggal 3 bulan 3. Hari baik. Maret ya? Pas tuh. Pas apa itu hari baik apa? Hah? Hari baik apa? Kan 3 tambah 3. Oh iya. Kalau digabung kan jadi 8. Oh gini. Ya nggak cocokologi aja sih sebenarnya. Cuma nggak ada yang. Tidak putus-putus ya? Iya, tidak ada yang gini cocokologi aja. Iya sih. Cuman ya, Astungkara bahagia. Ya, Astungkara. Cuman ya itu Pak, tantangannya untuk teman-teman yang belum menikah dan seperti saya adalah seorang milenial memiliki istri Gen Z. Oh iya ya. Dan anak Gen sandwich kan. Iya. Itu sabarnya harus luar biasa. Gen Alpha sekarang Pak namanya, bukan Gen sandwich. Alpha bukannya udah lewat? Enggak. Bukannya Alpha. beta ya? Oh iya beta. Enggak, Alpha Pak, masih Alpha. Oh ya, masih Alpha. Midi nggak? Ya itulah pokoknya ya kalau istri saya Gen Z, anak saya Gen Alpha, dan saya milenial. Ya, di sini benturan generasinya kerasa ya? Kerasa. Waktu nikah itu kerasa Pak? Kalau nikah sih enggak maksudnya. Itu adalah ketabahan seorang milenial di saat mengikuti jalur dari Gen Z. Dan itu tidak disalahkan juga. Cuman harus siap aja menilai kayak teman-teman yang memiliki pacar Gen Z atau enggak, yang sedang berpacaran atau sudah ingin berumah tangga dengan Gen Z, harus mengerti dan bisa menyesuaikan diri. Ya, betul. Bukan berarti Gen Z itu jelek, maksudnya dia lebih kritis saja pemikiran. Karena kan itu. Orang tua kita itu kan boomer sama boomer. Iya. Sama boomer tuh. Kan. Iya benar-benar. Ya ini saya kan lintas generasi Pak. Generasi. Oh gimana Pak? Hampir juga, hampir. Oh hampir. Oh iya. Kelahiran berapa sih? Siapa? Ayu Sri. Oh istri. Laksmi, namanya Laksmi kan? Laksmi. 2001. Oh lebih tua ya kemarin. Ya 11 tahun lah. Bangun pagi-pagi gitu. Apa Rewel itu? nggak? Adit rewel nggak pagi-pagi? Kalau bayi mah pasti rewel Pak. Nggak, maksudnya pagi apa malam dia rewel? Nah, ada satu kejadian lucu. Karena waktu ngidam, Ayu tidak rutin tidur cepat. Tidak nggak? tidur cepat, oke. Ada begadang terus Begadang terus nih. Karena ngurus anaknya. Udah kan belum lahir. Oh belum Kan lahir lagi waktu kan lagi ngidam. ngidam. Oh iya oke. Belum lahir. Jadi dia ngidam nih. Nah, dia tuh jarang tidur cepet nih, lebih banyak tidur malam. Habis itu
itu lapar dimakan, kita gojek makan lah, makan bareng-bareng. Habis itu scroll dulu, ketawa-ketawa, bisa tiba-tiba lihat konten sedih, nangis ya. Lahirlah anak kita. Lalu dia bertanya, Adit, kamu kenapa susah tidur? Susah banget kamu tidur malam-malam. Aku balik, hai, ibunya pun seperti itu dulu ya, hai. Dalam hati, oh iya, hahaha. Jadi sekarang dia begadang terus Adit. Nggak sih kalau sekarang sih rutinnya dia tidurnya jam 9:30 sudah tidur. Udah tidur ya? Cuman itu apa namanya dramanya itu dari bawaan dari ibunya sih kayak. Oh, Ya tapi nggak apa-apa lah, mau gimana lagi? iya Ya, sih. jadi bapaknya Mau gimana lagi ya? Pasrah banget loh. loh kan harus menyesuaikan. Iya sih. Kan harus menyesuaikan. Apa bunyi? Iya emang bener ya seperti itu. Pokoknya harus menyesuaikan loh ya Pak. Iya sih, bener sih. Tuh Makan gitu masih keren ya, masih seneng ya, nggak nolak ya. siapa? Mie susunya gitu nggak nolak ya. Sejauh ini masih mimi susu, sapi sebentar lagi dia empasi. Pasti ya. Sebentar lagi dia empasi. Jadi sekarang Ayu udah sibuk untuk cari makanan-makanan apa yang cocok ke bayi. Iya, mulai Kan banyak belajar tuh, tuh. ada kok udah ada yang jual juga ke makanan-makanan yang tinggal kita buat bubur apa gitu kan. Aku udah kepikiran tuh, aku ditanya, Dad, ntar kalau anak muda empasi, kamu kasih apa? Kayaknya begenjol ya di blender. Ubi guling di blender. Wah jangan gitu. Lewat le. Enggak lah, bercanda ya guys ya. Itu kan cuma bercanda ya. Masa? Nggak, tapi gini ya, kalau misalnya lihat dari yang kayak bilang tadi generasi. Sering banget aku lihat kayak ada ibu-ibu, ada istilahnya ada yang baru punya bayi itu istilahnya kan mungkin generasi kita atau generasi Z ya. Yang boomernya orang tua mereka nyuruh ngasih pisang gitu-gitu loh. Oh, kalau itu emang gimana ya? Itu harus itu akan menjadi ini tuh Pak, karena saya melihat di mata kepala saya sendiri tuh. Enggak, itu harus diberikan knowledge. Iya. Nah, itu harus diberikan knowledge dan kebetulan gitu ya. kebetulan sudah mengerti nih kedua orang tua sudah mengerti. Oh iya, oke lah. Gitu, Pak. Dengan Aman ya. adanya TikTok sekarang kan juga kan dari Iya, situ iya. juga bisa tahu. Cuma hati-hati juga sama standarisasi TikTok. Ih, standar TikTok nih, Iya. standar TikTok nih. Ini nggak gini, ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gini. Tapi sekarang kalau dibalik dulu dikasih pisang hidup-hidup aja. Ya, Mas. Nah, Kamu dulu dikasih pisang. nah itu aku dikasih air beras hidup. Tapi kita nggak bisa bilang kayak gitu juga. Iya, Kenapa? Karena betul. minimnya informasi. Benar. Zaman dulu dibilangnya kasih pisang hidup memang, Memang. tapi ada juga yang lewat. Cuma kita nggak Iya, tahu nggak tahu. gitu loh. Karena zaman dulu nggak ada sosmed kan. Karena zaman dulu nggak ada sosmed. Meninggal karena dikasih makan pisang nggak ada tuh dulu Ada, tuh. karena memang baru-baru ini ada tuh. Itu dia. Mungkin memang gimana ya? Emang harus beradaptasi juga. Semua itu kita harus kasih tahu juga. Betul sekali. Dan juga tuh ya kalau punya bayi ya, jangan diajak lomba. Lomba apa nih? Makanya aku kadang-kadang aku ngobrol sama istriku, ngobrol sama anakku, Dit, maafkannya, dunia ini memang keras. Kau dari lahir sudah berlomba. Lomba apa? Hah? Wih, dia udah bisa duduk belum? Dia udah bisa melangkah belum? Dia udah bisa lari belum? Iya. Buset dah. Aku bilang sama istriku, ya udah berapa gimana pun keadaan dia, jalannya aja semuanya betul proses karena semua proses itu berbeda. Sesuai aja dengan ininya, dengan apa namanya, misalkan kayak beberapa ibu-ibu kan, ya aku lihat di TikTok lagi nih ya, kayak anaknya ada yang speech delay gitu kan, harus Ya. umur berapa nih udah dilihat masih speech delay harus cepat ambil Oh ya, kalau itu ya kan kita Kalau ngomongin belum masalah kayak gini contohnya kayak newborn. rangka gitu. Ya kan newborn itu kan ada yang tummy time. Anakku Oh, 2 iya. bulan udah bisa tummy time. Iya. Anakku kok 3 bulan belum bisa. Tiba-tiba anakku 6 bulan udah bisa trisandio gitu kan. Jadi kan ujungnya perlombaan itu loh. Ada yang umur 4 tahun udah tahu inflasi, Pak. Lu tahu inflasi? Kamu tahu inflasi nggak, Cuk? Sampai sekarang saya nggak tahu itu. Saya juga nggak kepikiran sih. Ngerti sih cuma kayak anak 4 tahun. Tapi setelah itu kayak apa sih, banyak banget yang ngerti akhirnya kan. Wah, harusnya nggak tahu umur segitu, harusnya tahu yang namanya empati, perasaan gitu kan. Kau pernah nggak ngomong sama anakmu kayak, ditolongin bapak kami? Sering. Gitu. Tolong lah, tidur lah, istirahat, tolong, tolong. Sering banget tuh.